Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bung Esti Torakur. Saya merupakan pelaku usaha dari Torakur Tomat Rasa Kurma, oleh-oleh khas Bandungan. Saya di Dusun Ampel Gading, RT 5 RW 6, Desa Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Bung Esti, sudah berapa lama usaha tomat rasa kurma ini? Untuk Torakur itu kita mulai usaha tahun 2002 sampai sekarang, alhamdulillah. Dulu Bu, mengawali membuat Torakur ini berapa kilo dulu mengawali? Pada saat awal kita mencoba membuat manisan, dulu awalnya manisan tomat, itu kita mulai dari 5 kilo tomat, ya, 1 kilo gula. Gitu. Oke. Proses dari 5 kilo sampai sekarang itu dengan formula yang sama. Pada saat awal itu kan kita juga masih dalam penjajakan, jadi untuk mungkin dalam 5 kilo gulanya mungkin kurang, mungkin lebih lah itu. Setelah beberapa saat kita menemukan resep yang benar-benar jitu, yang tidak harus dicicipi kalau membuat itu kira-kira ya sekitar setengah tahun lah. Kalau di musim tomat seperti ini, untuk tiap harinya kita ya sekitar 200, mungkin lebih sedikit gitu. Berarti 200 kilo? Iya, 200 kilo. Dengan perbandingan 200 kilo itu tomatnya atau gulanya? 5:1, jadi masih sama, karena kalau resep itu kan tidak boleh berubah-ubah. Jadi untuk mendapatkan hasil yang sama itu ya resepnya juga sama. 5 kilogram tomat, 1 kilogram gula. Ya. Oke, sekarang saya mau tanya proses pembuatannya. Proses pembuatannya seperti apa? Kalau untuk proses pembuatannya sebenarnya sangat mudah sekali. Yang pertama kali kita lakukan adalah sortasi. Kita pilih tomat yang paling matang dulu, yang kematangannya sama. Kemudian kita iris pangkalnya, terus ditusuk-tusuk, kemudian direndam menggunakan air kapur. Setelah direndam, itu kita keluarkan bijinya, terus dicuci, ditiriskan sebentar, lalu direbus dengan gula. Setelah mateng, kita tiriskan lagi 1 malam, kemudian dijemur. Setelah dijemur yang pertama itu 3 hari, kemudian kan sudah setengah kering, baru dibentuk, kemudian dijemur lagi, dan bisa dikemas itu. Bu, maksud direndam dengan air kapur ini agar apa, Bu? Untuk perendaman itu kan untuk mengenyalkan, karena tomat kalau tidak direndam pakai air kapur itu kalau direbus jadinya bukan torakur tapi hancur ya, saus gitu. Oh ya. Proses perendaman tadi minimal berapa jam? Untuk proses perendaman itu minimal 6 jam. Kali proses ada sehari 200 kilo ya. Jadi patokannya 200 kilonya tomat Ibu ya. Itu 200 kilo itu sekali rebus atau beberapa kali? Ya, dalam proses itu kan kita menggunakan panci yang isinya biasanya sekitar 40 kilo. Jadi untuk 200 kilogram itu jadi 5 panci gitu. Kemudian ini tomat direbus itu berarti sudah ditambahkan gulanya? Ya. Berarti diaduk-aduk terus ya Bu? Tidak, sesekali diaduk-aduk, soalnya kalau diaduk-aduk terus nanti juga akan hancur juga. Terus berapa lama itu proses perebusan itu?
Untuk perebusan sebenarnya tergantung banyak sedikitnya kalau kita merebus. Misalnya kalau ada yang baru mulai belajar hanya 5 kilo dengan kita yang satu panci itu isinya 40 kilo tentu saja tidak sama nih. Jadi untuk perebusan direbus sampai matang. Untuk satu panci kapasitas 40 kilo itu kira-kira berapa jam? Sekitar 3 jam. Jam ya. Ya. Setelah itu ditaruh di apa? Ditiriskan. Ditiris. Oh, berarti masih ada airnya itu nanti. Ya, masih ada. Ditiriskan, kemudian Terus 1 malam, kemudian baru dijemur. habis itu dijemur lagi. Nah, ketika Dijemur, berarti dieder apa namanya? Ya, dijemur, ditaruh di dalam tampir, itu ya jangan tebal-tebal, jadi biar cepat kering itu. Jadi fungsi dari semalam itu meniriskan kadar air, Ya. kemudian setelah itu dijemur, itu maksudnya akan lebih kering ya. Ya. Jadi sahabat UMKM penjemuran juga sudah ada rumah khusus, rumah kaca, di mana itu satu rumah kaca kapasitas berapa tampir itu? Untuk satu rumah kaca itu kapasitasnya 14 tampir. 14 tampir ya? Ya. Oke, di situ selama? Ya tergantung penjemuran pertama. Penjemuran pertama itu 3 hari, tapi tergantung juga pada sinar matahari. Oke, kemudian baru apa itu Bu? Dibentuk. Ya. Membentuknya itu juga pakai takaran atau? Ya, kita sesuaikan dengan apa ya, besar kecilnya sesuai dengan cetakannya. Maksudnya cetakan itu ya tangan yang membentuk itu. Oke. Tapi itu hanya satu hanya satu ukuran ya? Iya. Satu ukuran. Kemudian Bu, itu proses pembuatan pemasakan itu 200 kilo. Saya mau tanya Bu, terus untuk yang jadi hari itu juga apa ya sejumlah total 200 kilo tadi atau gimana? Tidak, untuk yang harus jadi itu kan kita sesuaikan dengan sisa tenaga kerja untuk merebus itu. Oh gitu. Iya, sisa. Menyelesaikan jam kerja saja. Iya. Nah kalau masih ada yang siap dikemas lagi berarti dilanjut besok ini. Iya. Oke, artinya memang ada tempat untuk menampung torakor yang siap untuk dibentuk. Iya. Tempatnya juga di rumah kaca tadi ya Bu ya? Iya. Bu, terus ada target nggak Bu? Misalnya satu hari harus berapa bungkus gitu? Tidak ada target, tapi kita sesuaikan dengan permintaan pasar saja. Oke. Minimal Bu? Tidak ada minimal, tidak ada maksimal. Kita sesuaikan dengan kondisi pasar. Kalau misalnya banyak sekali permintaan, ya kita harus lembur. Gitu. Artinya untuk pengemasan menjadi satu packing di dalam dus ini kita menyesuaikan kebutuhan pasar. Ketika besok nih sang papa mau mengirim misalnya 200 pack, maka harus disiapkan juga gitu. Iya. Kalau besok belum ada pengiriman juga santai. Ya tidak santai, tapi kita juga selalu ada stok tuh. Jumlah karyawannya berapa Mas? Kalau jumlah karyawannya sebenarnya sedikit ya, cuma sekarang itu 5 tambah yang PKL itu 3 jadi 8. Bu, kebutuhan tomat dengan kesusahan atau malah kelebihan nih untuk tomat? Kalau untuk saat ini kan pas panen raya, jadi kita kadang menolak juga, kita sesuaikan dengan kondisi kapasitas kita memproses. Artinya untuk bahan baku tomat itu sekalipun ketika musim susah tomat masih bisa mendapat gitu ya Bu ya? Kan kita juga punya cara di saat musim panas seperti ini itu biasanya tomat itu melimpah. Kemudian kita
memproses sebanyak-banyak sesuai dengan kemampuan kita. Jadi bisa kita stop untuk kita buka stoknya itu di musim hujan. Oh, Gitu. Nah, terus Bu, cara penyimpanannya gimana? Untuk cara penyimpanannya itu kita bikin setengah jadi sudah kering tapi belum kita bentuk, kita bisa menyimpan sebanyak-banyak sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan modal kita. Sampai berapa lama itu kuat? Gimana itu? Bisa, saya kira bisa 1 tahun, bisa. Kondisi Iya. siap kan itu ya? Iya. Kalau yang sudah dikemas itu sampai berapa bulan? Ya, bisa sampai 8 bulan, 9 bulan. Tanpa pengawet, tanpa pewarna, tanpa esen. Keren. Sahabat desa, sahabat tani, sahabat kreasi, sahabat inovasi, sahabat UMKM. Menarik sekali dengan Ibu mantan Lurah Bandungan. Beliaunya sang suami dulu. Jadi keterangan yang disampaikan oleh Bu Ngesti itu sangat luar biasa, runtut, dan kebetulan di sini termasuk di mana Ibu? Bandungan ya Bu ya? Ya. Di Kelurahan Bandungan, Kerajaan Bandungan, tomat begitu mudah didapatkan, apalagi saat-saat ini. Jadi begitu melimpahnya tomat, sehingga beliau Bu Ngesti ketika bangun pagi subuh itu depan rumahnya penuh dengan tomat. Jadi para petani penghasil budidaya pekarangannya berupa tomat ini sudah nongkrong di depan rumah. Nah, kemudian diolahnya oleh beliau semenjak 2002 ya Bu, Ya. sampai dengan sekarang. Jadi Torakor ini singkatan dari tomat rasa kurma yang memang diolah hanya dengan tomat dan gula. Ya. Tok ya Bu ya? Ya. Tanpa campuran ya Bu? Tanpa. Air juga nggak pakai? Tidak. Oke. Jadi bagi sahabat desa, sahabat kreasi, sahabat UMKM yang mau icip duduhnya Torakor ini, silahkan merapat ke tempat Mas Lurah Adiarso ya, di Bandungan sini. Jadi di sini banyak sekali, nanti bisa dilihat di tampilan konten kami. Nah, harapannya bagi petani lain, mungkin di daerah lain yang sekiranya ada produk-produk yang bisa diolah, mungkin bisa ini Torakor menjadi literasi. Bisa dicontoh. Mungkin ada ketela di tempat lain juga bisa diolah menjadi apa Pak? Tentunya bukan sejenisnya Torakor, tapi setidaknya menjadi inspirasi bagaimana teman-teman untuk berkreasi membuat hasil tani itu lebih bernilai. Bu, saya mau tanya, tomat saiki regane piro? Untuk saat ini tomat sangat murah sekali, sekitar 3 sampai 4 ribu lah. Kalau yang besar 4 ribu per kilo. Oke. Terus Ibu pernah Bu satu piece ini itu membutuhkan berapa kilo tomat Bu segini Bu? Paling tidak 1 kilo tomat. 1 kilo tomat. Ini dijual berapa Bu? 20.000. 1 kilo kulai 4.000 ya kan? Seperti ini jadi 20.000. Nah, teman-teman UMKM, sahabat kreasi, ini mudah-mudahan menjadi satu tontonan yang menarik dan tentunya menjadi trigger kalian semua untuk tetap berkreasi. Salam UMKM. Salam UMKM Pro Zaman.